Kita bertemu lagi kali ini dalam konten bubble baca berita. Di sini beritanya adalah Indonesia masuk 5 besar dengan startup terbanyak di dunia. Ya, jadi supaya kita tidak salah dalam mengartikan, kita lihat dulu arti dari startup. Arti start up, ya, startup. Nah, kita lihat. Nah, ini kita baca supaya kita juga membaca berita sambil mendapatkan ilmu. Nah, saya besarkan supaya kelihatan. Ya, menurut Wikipedia, startup adalah merujuk pada perusahaan yang belum lama beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Jadi menurut Wikipedia. Namun lebih mudah diartikan sebagai perusahaan rintisan atau perusahaan baru yang sedang dikembangkan. Jadi startup itu ya perusahaan-perusahaan baru yang baru akan dikembangkannya. Jadi kita lihat tadi beritanya. Nah, ini dia. Jadi Indonesia 5 besar. Jadi kan kalau kita lihat, nah kita baca dulu ya, kita besarkan layarnya. Indonesia berada di urutan kelima jumlah startup terbanyak di dunia, yakni 2.305. Wah, banyak kali rupanya ya di Indonesia ini. Unicorn di tanah air juga bertambah 4 menjadi 8. Nah, jadi kita supaya jangan salah, kita lihat dulu apa itu arti unicorn ya. Kita lihat unicorn arti perusahaan. Nah, kita lihat perusahaan unicorn. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini saya besarkan supaya nah, apa itu unicorn? Istilah unicorn sejak 2013 seorang venture kapitalis di Indonesia digaungkan. Jadi kita tanya dulu apa itu unicorn. Harus latar belakang, gak usahlah kita hewan-hewannya itu. Jadi unicorn yang ialah perusahaan startup milik swasta yang memiliki valuasi sebesar 1 miliar US dollar atau sebanyak setara dengan 140 triliun. Kaya kali dah. Jadi maksudnya unicorn itu adalah perusahaan yang aset ataupun kalau dia mau dijual dinilai itu harganya 140 triliun rupiah. Nah, jadi sangat luar biasa besar sekali unicornnya. Jadi kita lihat lagi apa yang lagi kita baca tadi. Nah, ini dia, kita besarkan lagi. Nah, jadi di Indonesia ada 2.305 startup nanti akan membesar menjadi unicorn, di mana unicorn yang mempunyai valuasi 140 triliun itu dulunya ada 4, tapi sekarang berubah menjadi 8. Berdasarkan data startup ranking, negara dengan startup paling banyak di dunia yaitu Amerika Serikat, berjumlah 69.565 perusahaan, diikuti dengan India 11.819, Inggris 6.025, Kanada 3.145. Nah, jadi selanjutnya tentunya setelah Kanada, Indonesia lah. Negara lain yang masuk 12 besar yakni Singapura, ada 989 startup. Indonesia juga mendapatkan 4 unicorn baru, yaitu JNT Express. Oh, JNT ini perusahaan kurir dan online pajak, Ajaib dan Sendit. Nama online pajak sempat masuk list CB Insight. Yaitu daftar-daftar unicorn yang baru, kemudian menghilang. Dengan demikian, Indonesia memiliki 8 unicorn, yang sebelumnya adalah Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, Oppo. Jadi itu 1 miliar dolar atau 140 triliun. Indonesia juga mempunyai perusahaan yang sudah mencapai level Dekakon. Kali ya. Dekakon ini berarti di atas dari unicorn. Dia udah mencapai 10 miliar US dollar.
yaitu Gojek. Ya, valuasinya udah 10 miliar dolar. Jadi cuma satu di Indonesia nih, perusahaan Dekakorn, yaitu Gojek ya. Kemudian Dekakorn ini besar karena merger dengan Tokopedia yang kemudian bernama GoTo. Selain 3 startup yang mengklaim dikabarkan sudah berstatus unicorn, yaitu Kredivo, Blibli, dan Tiket.com. Kita lihat lagi ya. Ini kita lihat Bendahara Asosiasi Modal Ventura Indonesia. Siklus startup menjadi lebih cepat saat ini. Menurutnya percepatan ini bukan karena pandemi corona. Timing siklus terkait maturity dari sektor dan perjalanan startup yang bersangkutan dari sisi traction dan fase milestone, kata Edward. Selain itu, kematangan pasar di setiap sektor bakal mendorong startup untuk mencatatkan saham perdana alias IPO atau Initial Public Offering. Maturity siklus sudah masuk tahap yang siap IPO. Di digital sektor masih terus tumbuh 5-10 tahun ke depan. Di Asia Tenggara, total ada 27 unicorn. Berarti 27 di Asia Tenggara, 8 ada di Indonesia. Nah ya, jadi ada kemungkinan nanti hingga tumbuh yang baru 20-30. Sedangkan Asia Nikkei Review melaporkan banyak unicorn yang lahir, berarti investor membeli saham baru dengan harga lebih tinggi. The Deal Street Asia melaporkan pendanaan startup di Asia Tenggara mencapai 17,2 miliar dalam sebulan, 9 bulan terakhir. Nilainya lebih dari 2 kali lipat dibanding sepanjang 2020 yang hanya 8,5 miliar dolar. Sebelumnya Bloomberg melaporkan bahwa konglomerat di Asia Tenggara gencar menggandeng modal Ventura untuk menyuntik langsung startup di Indonesia. BUMN juga semakin masif berinvestasi di perusahaan rintisan. Perusahaan induk, perusahaan investasi keluarga, konglomerat lainnya mulai dari Danin Cherafonet Thailand hingga Lens Gokongwei di Filipina berinvestasi jutaan dolar untuk startup. Ada yang langsung menyuntikkan modal, ada pula bermitra dengan modal Ventura, termasuk di Silicon Valley. Dinamika bisnis keluarga di Asia Tenggara menjadi sangat hidup. Jadi di Asia Tenggara itu kebanyakan bisnis merupakan bisnis keluarga ya, yang dibawa oleh teknologi dan investasi teknologi karena keberhasilan startup baru. Managing Partner 500 Startup Asia Tenggara, Vishal Harnal, dikutip dari Bloomberg 2 pekan lalu. 500 startup di Asia Tenggara merupakan investor awal Grab dan Carousel. Ada lebih banyak perusahaan keluarga yang masuk untuk mengejar itu. Dan pandemi mempercepat perlombaan ini. Jadi pertumbuhan startup ini kebanyakan bergerak di bidang digital ya. Jadi karena adanya pandemi ini juga mempercepat gerakannya ya. Central Ventures mengumumkan modal Ventura menggelar 393 kesepakatan atau pendanaan ke startup Asia Tenggara senilai US dollar 4,4 miliar pada paruh pertama tahun ini. Jumlahnya menyentuh rekor. Di Indonesia, Intudo Ventures mengumpulkan 115 juta dolar untuk menutup dana ketiga. Perusahaan menggalang dana lebih dari 30 bisnis keluarga dan konglomerat. Investor tahap awal yang berbasis di Sunnyvale, California, Plug and Play Tech Center, juga menandatangani lebih dari selusin mitra di Asia Tenggara. Kebanyakan mereka adalah grup yang dikendalikan oleh keluarga. Mereka termasuk konglomerat Filipina, Albex Power Corp di Filipina, Charun Poktan Group Co di Thailand, dan Astra International di Indonesia. Perusahaan minyak dan gas milik negara Thailand, PTTPCL, pun menandatangani perjanjian kemitraan dengan Plug and Play, salah satu unit yang bekerja sama dengan 500 startup, menyiapkan 25 juta US dollar untuk berinvestasi dalam bisnis startup tahap awal di Asia Tenggara dan Thailand. Mereka juga melihat apa yang berdampak pada bisnis, seperti pandemi corona. Mereka perlu mengembangkan ide-ide baru. Di Indonesia, BUMN juga gencar berinvestasi di startup.
Ada 4 mega modal ventura di bawah BUMN Nusantara, yaitu MDI Ventures dari Telkom, Telkom Mitra Inovasi, Mandiri Capital Indonesia, dan BLI Ventures. Ventures ini adalah perusahaan pendanaan ya. Keempat modal ventura itu menyuntik modal puluhan startup dalam dan luar negeri. Ada 3 sektor perusahaan rintisan yang paling diincar, yaitu fintech, logistik, dan software as a service. SaaS ya, software as a service. Jadi 3 perusahaan startup yang paling berlaku untuk orang berinvestasi di Indonesia. Nah, demikianlah tadi sudah. Tetapi saya ingin mengomentari yang sering saya baca sepengetahuan saya, bahwa banyak startup yang memulai dan banyak pula yang gugur. Jadi yang paling sering terjadi adalah di sini adanya yang disebut dengan seleksi alam ya. Seleksi alam yang menentukan apakah startup tersebut bisa menjadi unicorn ataukah startup tersebut hanya buka dan tutup akhirnya. Tetapi saya sendiri bangga melihat banyak ya perusahaan-perusahaan startup, dan karena saya lihat perusahaan-perusahaan startup ini pada umumnya dipimpin atau diawali oleh generasi-generasi muda ya, yang paham mengenai teknologi dan kemajuan zaman. Demikian dari saya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.